Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Metode Numerik Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya Angkatan 2022. Di sini, kami akan membahas mengenai cara menyelesaikan persamaan linier menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan dengan bantuan Visual Basic Microsoft Excel. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat, yaitu Ibu Elika Kurniadi, SPD MSc, dan juga Bapak M. Hasbi Ramadan, SPD MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 7, yaitu saya sendiri Husnawati Mayas, kemudian ada dua rekan saya, yaitu Dewi Nurul Latifah dan Mutiara Nur Fatona. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian, di mana metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan pengembangan metode eliminasi Gauss. Hanya saja augmented matrix pada sebelah kiri diubah menjadi matriks diagonal. Sebagai berikut, perhatikan matriks yang sudah disediakan, di mana matriks sebelah kiri ini akan sama dengan matriks sebelah kanan, yaitu akan diubah menjadi matriks diagonal, di mana penyelesaiannya dari persamaan linier simultan di atas adalah nilai matriks sebelah kiri, yaitu ada D1, D2, D3 hingga Dn, atau nilai matriks sebelah kanan, yaitu ada X1 sama dengan D1, X2 sama dengan D2, X3 sama dengan D3, hingga Xn sama dengan Dn. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan eliminasi Gauss-Jordan, di mana yang pertama, mengubah sistem persamaan linier yang ingin dihitung menjadi matriks augmentasi. Dan yang kedua, merupakan variasi dari eliminasi Gauss dengan kebutuhan yang dapat menyelesaikan matriks inverse. Selanjutnya, ada algoritma metode eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama itu kita masukkan matriks A dan vektor B beserta ukurannya N. Yang kedua yaitu kita buat augmented matrix AB dinamakan dengan A. Kemudian yang ketiga, untuk baris ke I, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. A itu perhatikan apabila nilai A, I, I itu sama dengan 0. Bila iya, maka pertukarkan baris ke I dan baris ke I plus K lebih kecil sama dengan N, di mana AI plus K, I tidak sama dengan 0. Bila tidak ada, berarti perhitungan tidak bisa dilanjutkan dan proses dihentikan dengan tanpa penyelesaian. Bila tidak, maka lanjutkan. Yang keempat itu jadikan nilai diagonalnya itu menjadi 1 dengan cara untuk setiap kolom K, di mana K itu sama dengan 1 sampai dengan N plus 1. Maka hitunglah AI, K sama dengan AI, K dibagi dengan AI, I. Yang kelima yaitu untuk baris ke J, di mana J itu sama dengan I plus 1 sampai dengan N, maka lakukan operasi baris elementer. Jadi untuk kolom K itu di mana K sama dengan 1 sampai dengan N, maka hitunglah C sama dengan A, J, I, kemudian hitunglah A, J, K sama dengan A, J, K dikurang dengan C dikali A, I, K. Yang keenam yaitu penyelesaian untuk I sama dengan N sampai dengan 1, yaitu bergerak dari baris ke N sampai baris pertama. Jadinya XI sama dengan AI, N plus 1. Selanjutnya yaitu contoh soal. Selesaikan soal persamaan di bawah ini menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan dengan bantuan Visual Basic Microsoft Excel dengan persamaan linearnya yaitu 2x1 ditambah 3x2 dikurang x3 sama dengan 4. Selanjutnya x1 dikurang 2x2 ditambah 4x3 sama dengan 5. Dan 3x1 ditambah x2 plus ditambah 2x3 sama dengan 10. Langsung saja kita masuk ke bagian Microsoft Excel-nya. Nah, di sini sudah ada nampak Microsoft Excel-nya yaitu ditulis pada kolom A1 yaitu N. N ini merupakan jumlah variabel dari persamaan linear tersebut. Nah, kemudian di kolom B1 ada nilai 3 yaitu
merupakan nilai variabel dari persamaan ini karena ada tiga variabel ya. Nah, kemudian di kolom B4 dituliskan A ini sebagai dimensi untuk menyimpan matriks augmentasinya atau gabungan dari koefisien dan konstanta. Nah, kemudian di kolom C4 hingga ke F6 ini merupakan koefisien dari sistem persamaan daripada soal yang diberikan. Nah, langsung saja kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan bantuan Visual Basic dari Microsoft Excel. Langkah pertamanya kita harus mengeklik developer ini. Nah, untuk mengakses Visual Basic. Kemudian klik Visual Basic ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Nah, di sini sudah ada kode atau coding yang ditulis untuk menyelesaikan soal dari persamaan linear yang diberikan. Nah, di sini ada sub Gauss-Jordan langkah buka kurung tutup kurung ini merupakan judul dari coding ini. Nah, kemudian di baris selanjutnya yaitu dim A buka kurung tutup kurung S varian. Ini merupakan array dua dimensi yang menyimpan matriks augmentasi yaitu gabungan koefisien dan konstantanya. Kemudian dim n S integer ini merupakan ukuran matriks yaitu jumlah variabel atau jumlah baris dari sistem persamaan. Nah, di I as integer, B as integer, G as integer itu merupakan variabel iterasi umum dalam perulangan atau looping. I itu untuk baris pivot, B untuk baris lain, kemudian G untuk kolom dalam matriks. Selanjutnya yaitu dim AI S double, faktor S double itu merupakan untuk menyimpan elemen pivot atau nilai diagonal utama yang akan dijadikan satu dan nilai pengali untuk mengeliminasi baris selain baris pivot. Kemudian ada dim langkah S integer ini merupakan untuk mencatat urutan langkah eliminasi. Baris selanjutnya yaitu dim output row S integer ini digunakan untuk mengatur posisi baris hasil keluaran di worksheet-nya. Selanjutnya di baris selanjutnya yaitu N sama dengan kurung siku B1 tutup kurung siku kemudian petik atas N sama dengan 3. Nah, itu merupakan mengambil ukuran dari matriks dari sel B1 yang sudah kita tulis ini di sini. Nah, karena di sini 3 maka kita tulis N di sini sama dengan 3. Kemudian baris selanjutnya itu A sama dengan range buka kurung, kurung siku C4, koma, cells, buka kurung 3 ditambah N, koma, 3 ditambah N, tutup kurung, titik value. Itu merupakan untuk membaca data matriks augmentasi dari Excel, mulai dari sel C4 ini, hingga baris ke-3 plus N dan kolom ketiga plus N. Matriks ini mencakup koefisien dan konstantanya. Kemudian baris selanjutnya yaitu range buka kurung cells buka kurung 4 ditambah n, 3 tutup kurung, kurung siku Z100 tutup kurung titik clear contents. Nah, ini digunakan untuk menghapus isi sebelumnya di area bawah agar hasil baru tidak tercampur dengan data lama. Kemudian rentang cells buka kurung 4 ditambah n, 3 tutup kurung hingga Z100 itu mencakup kemungkinan lokasi hasil proses. Kemudian di langkah sama dengan satu nanti akan ada langkah yang tertera di kolom Microsoft Excel dan output row yaitu penampilan langkah tersebut sama dengan 4 ditambah N.
Selanjutnya yaitu proses eliminasinya. Baris ini yaitu for I sama dengan 1 to N, AI sama dengan A buka kurung I, koma I tutup kurung, for G sama dengan 1 to N ditambah 1, A buka kurung I, koma G tutup kurung sama dengan A buka kurung I, koma G garis miring AI max G. Di sini AI sama dengan A buka kurung I tutup kurung I, yaitu mengambil nilai pivot dari baris ke I. Nah, untuk for G itu membagi seluruh baris I dengan nilai AI-nya agar nilai pivot menjadi satu. Nah, selanjutnya itu for B sama dengan 1 to N. If B tidak sama dengan I, then faktor sama dengan A buka kurung B, koma I tutup kurung, for G sama dengan 1 to N plus 1 A buka kurung B, koma G tutup kurung sama dengan A buka kurung B, koma G tutup kurung dikurang faktor dikali A buka kurung I, koma G tutup kurung next G and if kemudian next G. Nah, di situ bagian loop ini untuk mengeliminasi nilai pada kolom pivot dari baris-baris lain. Kemudian dirumus A buka kurung B, koma G tutup kurung sama dengan A buka kurung B, koma G tutup kurung dikurang faktor dikali A buka kurung I, koma G tutup kurung itu dilakukan operasi baris elementer agar kolom pivot di baris B menjadi 0. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menampilkan langkah-langkahnya, yaitu dengan menuliskan cells buka kurung output row, koma 2 tutup kurung, titik value sama dengan petik 2 atas, yaitu langkah, kemudian ditutup lagi dengan petik 2 atas, dan langkah. Kemudian baris selanjutnya yaitu output row sama dengan output row plus 1, for B sama dengan 1 to N, for G sama dengan 1 to N plus 1. Nah, kemudian baris selanjutnya yaitu kita tulis lagi cells output buka kurung output row ditambah B dikurang 1, koma G ditambah 2 tutup kurung, titik value sama dengan A buka kurung B, koma G tutup kurung. Baris selanjutnya yaitu next G, kemudian next B, output row sama dengan output row plus ditambah N ditambah 1, langkah sama dengan langkah plus 1. Nah, di sini itu untuk mencetak label langkah seperti langkah 1, langkah 2, langkah selanjutnya yang akan ditampilkan di Microsoft Excel. Kemudian untuk mencetak isi matriks setelah setiap iterasi sudah ditransformasi. Output row di sini akan berpindah ke bawah agar langkah-langkah tidak saling menumpuk. Kemudian selanjutnya yaitu menampilkan hasil akhirnya. Ditulis di sini yaitu cells buka kurung output row, koma 2 tutup kurung dikali value sama dengan petik atas hasil akhir buka kurung solusi tutup kurung ditutup lagi dengan petik 2 atas yaitu kemudian baris selanjutnya for G sama dengan 1 to N, baris selanjutnya cell buka kurung output row plus 1,2 ditambah 3, G ditambah G tutup kurung titik value sama dengan petik 2 atas X ditutup dengan petik 2 atas lagi dan G. Kemudian baris selanjutnya cells buka kurung output row ditambah 2, 2 ditambah G titik value sama dengan A buka kurung G, N ditambah 1 tutup kurung. Kemudian next G karena ini sudah selesai, kita tutup dengan N sub. Nah, setelah itu, setelah selesai menuliskan semua coding yang ada, klik
tanda ini. Nah, untuk memunculkan atau klik tanda run untuk memunculkan jawaban dari soal persamaan linear tadi. Nah, di sini sudah tampil yaitu langkah satunya sudah ada, langkah dua juga, langkah tiga, dan hasil akhir dari solusi persamaan linear itu yaitu X satunya yaitu 4,71428,6, X 2-nya yaitu negatif 2,14286, serta X 3-nya yaitu negatif 1. Nah, untuk memastikan apakah dia sudah jawaban tadi sudah benar, kita bisa melakukan uji coba dengan klik salah satu kolom dari Microsoft Excel, kemudian tulis sama dengan sesuai dengan kita ambil salah satu persamaan linear dari tiga persamaan ini. Kita ambil persamaan satu yaitu misalnya 2x dikali dengan x1 kemudian ditambah 3 dikali x2 dikurang 1 dikali dengan x3. Kemudian klik enter. Nah, maka akan keluar hasilnya yaitu 4. Nah, 4. Nah, jadi terbukti berarti jawaban dari eh, dengan berbantuan virtual basic dari Microsoft Excel ini sudah benar ya. Nah, untuk yang selanjutnya bisa dicoba sendiri. Oke, sepertinya cukup dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.